Dikisahkan pada zaman dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tanggehan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana yaitu Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan bersedih terus. Kalau Dinda bersedih seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Dinda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja? Barangkali mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya penasihat, aku pun tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa, agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah Kanda, jika memang Kanda ingin pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda, Dinda turut berdoa. Hati-hati ya Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda, dan sangat lucu. Iya Kanda, seharusnya kita harus bersyukur. Akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita sangat manis dan menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Gimana Dinda, setuju tidak? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk Putri Baginda. Mereka bersuka cita atas kelahiran Putri Baginda. Terima kasih Paman. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku. Dengan hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Suartalaya.
Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Putriku tercinta, hari ini ulang tahunmu, nak. Kuberikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang-orang penduduk negeri. Mereka sangat senang melihatmu tumbuh dewasa, nak. Pakailah kalung ini. Ah, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tidak mau memakainya. Kalung terbuat dari emas permata itu dibawa begitu saja oleh putri. Sungguh ku tak menyangka putri Baginda berbuat seperti itu. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun berbicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun ikut menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian, terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri, Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.